warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabisa dari kelas Pendidikan Agama Islam 1E, NIM 10519111821. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang aliran-aliran pendidikan. Adapun pengertian dari aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu dianggap dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Dan adapun jenis-jenis dari aliran pendidikan. Jika kita berbicara tentang aliran-aliran pendidikan, maka terdapat 3 macam jenis aliran pendidikan. Di antaranya, yang pertama, aliran-aliran klasik pendidikan. Di dalam aliran klasik pendidikan, berlandasan pada filsafat klasik, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Aliran pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid, serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses atau penelitian. Proses pendidikan klasik lebih menggunakan pemikiran-pemikiran dahulu atau dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini. Adapun aliran-aliran klasik pendidikan yang terdiri dari yang pertama, aliran empiris. Dijelaskan bahwa aliran empiris ini bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulasi. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf Inggris pada tahun 1704 sampai 1932, yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan seorang anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aliran empirisme ini mengungkapkan bagaimana perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungan atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Doktrin aliran empiris yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti batu tulis atau lembaran yang kosong. Doktrin ini menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Faktor orang tua dan keluarga, terutama sifat dan keadaan mereka, sangat menentukan arah perkembangan masa depan anak. Sifat orang tua merupakan gaya khas dalam bersikap dan memperlakukan seorang anak. Adapun yang kedua, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus, yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Baik itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Jadi jika kita simpulkan, aliran nativisme ini mengungkapkan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperoleh sejak anak itu dilahirkan. Adapun yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme merupakan teori yang menerima atau nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan
bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Jadi dapat kita simpulkan di mana aliran naturalisme mengungkapkan bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan sang pencipta, namun rusak setelah berada di tangan manusia atau karena dipengaruhi oleh lingkungan. Adapun yang keempat, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stem, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi. Jadi dapat dijelaskan dalam aliran konvergensi ini bahwa penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Adapun jenis-jenis aliran yang kedua yaitu aliran pendidikan modern di Indonesia. Adapun aliran pendidikan modern di Indonesia yaitu yang pertama, aliran progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Pendidikan progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualistis sendiri-sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri. Anak mempunyai keinginan sendiri dan mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda-beda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun. Dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Yang keempat, aliran perennialisme. Aliran ini adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas.
Yang terakhir atau yang kelima, aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang dianggap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Tugas idea adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasi, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Adapun jenis-jenis aliran pendidikan yang terakhir, yaitu aliran pokok pendidikan di Indonesia. Adapun yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, Ruang Pendidikan INS Kayu. Rumah pendidikan INS ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, 9 Sumatera Barat. Pada tahun 1952 dengan hanya ada 30 orang siswa INS mendirikan percetakan sederhana yang menerbitkan majalah bulanan Standi dengan sasaran khalayak adalah anak-anak. Yang ketiga, Tanam Pendidikan Muhammadiyah yang didirikan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Ahmad Dahlan. Pendidikan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keempat, pendidikan ma'arif. Pendidikan ma'arif mulai berkembang pada tahun 1916 ketika dua Kiai, Ki Hajar Abdul Wahab Asbullah dan Ki Hajar Mas Mansur mendirikan kursus debat yang diberikan nama Taswirul Afkar. Kursus ini kemudian berkembang dengan terbentuknya Jamiah Nahdlatul Wathon yang bertujuan memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Mulainya ma'arif dalam bentuk madrasah berkembang di Jawa Timur, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain dengan dipelopori oleh para ulama NU. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.